Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT tentang analisis ekuitas dan valuasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri Zuyana Rujana, NPM akhiran 126, kemudian Arum Indah Setiarini, NPM akhiran 187, kemudian Sevina Aulia Putri, NPM akhiran 356, kemudian Lovani Vilarudin, NPM akhiran 355, dan Devana Salsabila, NPM akhiran 357. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang persistensi laba. Dalam persistensi laba ini ada perhitungan ulang dan penyesuaian laba. Nah, salah satu tugas dalam analisis ekuitas itu adalah menyusun ulang laba atau komponen laba, sehingga elemen-elemen laba itu dapat stabil, normal, dan berkelanjutan yang membentuk laba dipisahkan dan dibedakan dari elemen acak, tidak menentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Nah, penyusunan ulang itu juga bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang termasuk dalam laba berjalan yang seharusnya lebih tepat dimasukkan dalam hasil operasi dari satu atau beberapa periode sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu informasi pada persistensi laba. Dalam analisis hasil operasi untuk perhitungan ulang dan penyelesaian laba itu tentunya memerlukan informasi yang andal dan relevan. Nah, sumber utama informasi yang andal dan relevan ini diantaranya meliputi yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini termasuk juga komponen-komponennya, yaitu ada laba dari operasi yang berkelanjutan, laba dari operasi yang dihentikan, atau keuntungan dan kerugian yang luar biasa. Atau kemudian yang kedua yaitu dan yang selanjutnya itu efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan dan catatan lainnya. Dan yang ketiga yaitu pembahasan dan analisis manajemen. Nah, kemudian dalam persistensi laba, khususnya perhitungan ulang dan penyesuaian laba yang tadi juga sudah dibahas sebelumnya. Nah, penyusunan ulang ini bertujuan untuk mengatur ulang komponen-komponen laba guna menyediakan klasifikasi yang bermakna dan format yang relevan untuk analisis. Komponen-komponen tersebut itu dapat disusun ulang, dibagi lagi, atau dikenakan pajak. Tetapi totalnya tetap harus disesuaikan dengan laba bersih setiap periodenya. Beban diskresioner itu juga harus dipisahkan. Nah, hal yang sama itu berlaku untuk komponen-komponen seperti ekuitas dalam laba rugi anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi yang seringkali dilaporkan bersih dari pajak. Nah, dalam laporan laba rugi yang disusun ulang secara analitis memuat sebanyak mungkin detail yang diperlukan untuk tujuan analisis dan dilengkapi dengan catatan. Nah, kemudian dalam penyesuaian laba dan komponen laba, proses penyesuaian itu menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi lain yang tersedia untuk menetapkan komponen laba ke periode yang paling sesuai. Untuk perubahan dalam prinsip atau estimasi akuntansi, semua tahun yang dianalisis itu harus disesuaikan dengan dasar yang sebanding. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu persistensi laba. Salah satu faktor penentu persistensi laba yaitu tren dan persistensi laba. Untuk menilai tren laba yang mencerminkan pertumbuhannya stabil, kita dapat menggunakan metode statistik, yaitu analisis tren. Analisis tren ini merupakan salah satu alat statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan laba dan menilai kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Analisis tren ini menggunakan angka laba yang diambil dari prosedur penyusunan ulang dan penyesuaian. Tren laba itu seringkali mengungkapkan petunjuk penting bagi kinerja perusahaan saat ini dan masa depan dalam hal siklis, pertumbuhan, dan defensifnya, dan juga berdampak pada kualitas manajemen. Nah, manajer itu juga harus tetap waspada terhadap distorsi akuntansi yang dapat memengaruhi tren. Yang terutama penting itu adalah perubahan dalam prinsip akuntansi dan pengaruh kombinasi bisnis, khususnya dalam hal pembelian. Kita itu harus membuat penyesuaian untuk perubahan ini. Nah,
Mungkin ini juga salah satu motivasi utama manajemen laba, yaitu untuk memengaruhi tren laba. Nah, praktik manajemen laba itu mengasumsikan tren laba penting untuk penilaian. Asumsi-asumsi ini itu dalam kecenderungan beberapa manajer itu menggunakan akuntansi sebagai sarana untuk meningkatkan tren laba. Yang mana dalam meningkatkan tren laba ini itu juga telah menghasilkan teknik manajemen laba yang canggih, termasuk dalam perataan laba perusahaan. Kemudian materi di sini adalah manajemen laba dan konsistensinya. Jadi manajemen laba itu adalah praktik mengatur laporan keuangan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, hal ini itu dilakukan dengan memilih dan juga menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Nah, beberapa teknik yang digunakan adalah yang pertama di sini adalah mengubah mode ataupun asumsi akuntansi. Nah, di sini tuh kayak seperti menyesuaikan asumsi terkait aset agar keuntungan itu terlihat lebih besar. Kemudian yang kedua ada mengimbangi keuntungan dan juga kerugian yang luar biasa. Di sini itu menghilangkan efek penghasilan yang tidak biasa. Kemudian yang ketiga ada big bets, yaitu mengakui biaya masa depan pada periode yang berjalan. Kemudian ada breakdowns yang itu menurunkan nilai aset ketika hasil operasinya buruk. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pengakuan pendapatan dan juga pengeluaran waktu. Nah, di sini itu mengatur waktu pengakuan pendapatan dan juga pengeluaran agar hasilnya itu lebih baik. Nah, kemudian di sini ada intensif dan juga ketekunan manajemen. Jadi, intensif manajemen itu dapat mempengaruhi akuntansi dan juga laporan keuangan. Nah, beberapa manajer dan juga karyawan itu terkadang itu memanipulasi pendapatan demi keuntungan pribadinya, terutama di perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, mereka itu mungkin menganggap hal ini itu sebagai cara untuk bertahan hidup. Bahkan perusahaan yang sukses pun bisa nih terlibat dalam manajemen pendapatan atau laba untuk menjaga reputasi mereka. Nah, rencana kompensasi itu dapat mendorong manajer untuk mengelola penghasilan. Misalnya saja, Sears itu pernah meningkatkan cadangan untuk piutang tak tertagih agar bisa menggelembungkan pendapatannya di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi seorang analis untuk terus mewaspadai terhadap praktik akuntansi dan juga mengidentifikasi perusahaan yang berisiko memanipulasi pendapatan ataupun laba untuk memastikan laporan keuangannya itu tetap akurat. Kemudian di sini ada komponen laba yang konsisten dan juga sementara. Nah, penyusunan ulang laba untuk penilaian ekuitas itu memerlukan pemisahan pendapatan stabil dari yang acak dan juga sementara. Nah, hal ini itu penting dilakukan untuk dapat memperkirakan pendapatan di masa depan. Nah, perkiraan pendapatan itu juga bergantung pada suatu konsistensi. Nah, analis ini membantu menentukan bagaimana nih menangani item yang tidak berulang ataupun yang luar biasa dalam mengevaluasi pendapatan atau laba dan juga kinerja manajemen. Kemudian di sini ada menganalisis dan juga menginterpretasikan item sementara. Nah, tujuan analis untuk item sementara ini adalah yang pertama di sini adalah menentukan apakah suatu item itu bersifat sementara, kurang konsisten. Nah, ini melibatkan penilaian apakah item tersebut itu bersifat tidak biasa, berasal dari aktivitas non-operasional ataukah tidak berulang. Nah, yang kedua itu adalah menentukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan ketekunan item tersebut. Nah, penyesuaian ini dapat membantu dalam mengevaluasi dan juga perkiraan laba. Kemudian materi selanjutnya di sini adalah menentukan konsistensi ataupun sifat sementara dari suatu item. Nah, mengingat insentif yang dihadapi seorang manajer dalam melaporkan item sementara, kita itu harus memberikan evaluasi independen apakah keuntungan ataupun kerugian itu bersifat sementara. Kita itu juga harus menentukan bagaimana menyesuaikan diri dengan mereka. Nah, untuk tujuan ini, menyusun item itu dibagi ke dalam dua kategori besar. Yang pertama di sini adalah keuntungan dan juga kerugian operasi yang tidak berulang. Nah, keuntungan dan juga kerugian operasi itu bisa jarang ataupun tidak terduga. Beberapa peristiwa itu dapat berulang, namun yang lainnya itu tidak berulang. Nah, evaluasi itu harus mempertimbangkan apakah keuntungan ataupun kerugian itu bersifat operasi dan seberapa sering terjadi. Nah, item yang jarang namun dapat diprediksi itu tetap memerlukan suatu analisis. Untuk menilai kekuatan laba, seringkali itu lebih baik fokus pada rata-rata pendapatan selama beberapa tahun, bukan hanya 1 tahun saja, terutama ketika ada banyak item yang tidak berulang. Kemudian yang kedua adalah kerugian dan juga keuntungan non-operasional yang tidak berulang. Jadi item itu tidak berulang dan juga tidak dapat diprediksi serta di luar operasi normal.
Nah, kejadian seperti kerugian akibat kecelakaan ataupun pengambil alihan oleh pemerintah asing itu sangat jarang terjadi. Tetapi hal ini itu tetap merupakan bagian dari resiko bisnis. Nah, analis harus tetap mempertimbangkan kejadian ini yang biasanya dikeluarkan dari hasil operasi 1 tahun, namun tetap dianggap bagian dari kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap item luar biasa yang mencerminkan konsistensi. Nah, langkah kedua dalam menganalisis item transitori itu adalah mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber daya perusahaan dan juga evaluasi manajemen. Yang pertama di sini adalah dampak item transitori terhadap sumber daya perusahaan. Nah, setiap keuntungan ataupun kerugian transitori memiliki efek ganda pada sumber daya perusahaan dan juga pengembalian modal yang diinvestasikan. Nah, keuntungan transitori itu dapat meningkatkan sumber daya dan juga pengembalian masa depan. Nah, sementara kerugian transitori itu yaitu menguranginya. Oleh karena itu, dalam memproyeksikan profitabilitas dan juga pengembalian investasi, analis harus mempertimbangkan efek dari item transitori yang terjadi karena dapat mempengaruhi potensi keuntungan di masa depan. Kemudian ada dampak item transitori terhadap evaluasi manajemen. Nah, keuntungan dan juga kerugian transitori biasanya itu tidak digunakan untuk menilai kinerja manajemen karena tidak terkait dengan aktivitas bisnis normal. Namun, analis itu harus mempertanyakan pengecualian ini. Apa saja aktivitas normal ataupun yang direncanakan yang berkaitan dengan keputusan manajemen. Nah, baik itu transaksi sekuritas, transaksi aset publik, ataupun aktivitas divisi dan juga anak perusahaan. Semuanya itu mencerminkan tindakan yang diambil oleh manajemen dengan tujuan tertentu. Tindakan ini biasanya memerlukan pertimbangan lebih dibandingkan keputusan operasional biasa karena sifatnya yang tidak biasa dan juga melibatkan jumlahnya yang besar. Baik, bab selanjutnya yaitu penilaian ekuitas berbasis laba. Nah, untuk penilaian perusahaan itu merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Dikarenakan estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Nah, untuk deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional itu dapat dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas atau discount cash flow atau DCF. Nah, berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan prediksi arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Lalu prediksi ini itu lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Baik, bab selanjutnya yaitu pengukuran penilaian. Nah, pengukuran penilaian itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu rasio terhadap nilai buku. Nah, untuk perhitungan itu dapat menghasilkan beberapa pemahaman penting jika ROCE masa depan atau pertumbuhan nilai buku itu meningkat. Maka rasio PB meningkat. Selain itu, ketika biaya risiko modal ekuitas atau K itu meningkat, rasio PB itu turun. Nah, rasio PB itu tidak sama dengan 1 jika pasar itu mengharapkan lebih sisa residual earning atau baik positif maupun negatif di masa depan. Nah, jika nilai sekarang laba residual untuk masa depan bernilai positif atau negatif, maka rasio PB itu akan lebih besar atau lebih kecil dari 1. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada di samping. Pengukuran penilaian yang kedua yaitu rasio harga terhadap laba. Nah, di mana K itu merupakan biaya modal ekuitas, STG atau LTG adalah perkiraan perubahan persentase laba per saham jangka pendek atau jangka panjang yang relatif terhadap taksiran pertumbuhan normal. Nah, jika STG lebih besar dari LTG dan STG itu dapat dianggap sebagai konsensus analisis terhadap tingkat pertumbuhan selama 5 tahun, dan LTG itu merupakan tingkat inflasi jangka panjang yang dapat melewati horizon perkiraan. Nah, untuk rumusnya pada rasio harga terhadap laba itu sendiri dijelaskan di gambar samping ini. Selanjutnya yaitu kekuatan penghasilan dan perkiraan untuk penilaian. Jadi di bagian ini memperluas peran kekuatan penghasilan dan perkiraan pendapatan untuk penilaian. Nah, yang pertama ada kekuatan penghasilan. Kekuatan penghasilan atau daya perolehan merupakan matriks yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Daya perolehan ini kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan
dan menjadi indikator penting dalam penilaian perusahaan. Dengan memahami daya perolehan, investor, analisis, dan manajemen perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi atau strategi bisnis atau perencanaan keuangan. Yang selanjutnya ada mengukur daya penghasilan. Daya penghasilan adalah konsep yang penting untuk memahami kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Nah, daya penghasilan ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara stabil di masa depan, dan ini merupakan faktor kunci dalam penilaian perusahaan. Dengan menganalisis daya penghasilan, kita dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang nilai perusahaan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada cakrawala untuk mendapatkan kekuatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang daya penghasilan atau perusahaan, kita perlu mempertimbangkan periode yang lebih panjang dan memberikan bobot yang sesuai pada laba dari berbagai tahun. Hal ini juga bisa membantu dalam mengurangi dampak dari fluktuasi jangka pendek dan menghasilkan perkiraan yang lebih akurat tentang kinerja masa depan. Nah, intinya dalam mengukur daya penghasilan, cakrawala itu butuh waktu yang lebih panjang dan penyusunan bobot untuk laba terkini memberikan hasil yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian laba per saham. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang daya perolehan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap laba per saham dengan memperhitungkan semua komponen pendapatan dan biaya serta dampak pajaknya. Nah, penyesuaian ini bisa memastikan bahwa kita membandingkan kinerja perusahaan dalam periode yang berbeda dengan secara adil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan earnings forecasting atau perkiraan pendapatan. Nah, dalam melakukan perkiraan pendapatan, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, yaitu terkait dengan mechanics of earning forecasting atau peraturan dalam melakukan perkiraan pendapatan. Nah, peramalan menuntut kita untuk menggunakan semua informasi yang tersedia itu secara efektif. Contohnya, seperti yang ada di gambar, oleh perusahaan Techcom, itu pendapatan dari perusahaan Techcom ini dapat dilihat pada tahun 2003 hingga tahun 2006 itu kita dapat melihat adanya terkait dengan produk elektronik dan juga customer service. Di tahun 2003 dia menghasilkan net income atau laba bersih sebesar 2.400, pada tahun 2004 menghasilkan sebesar 2.500, lalu pada tahun 2005 menghasilkan net income sebesar 2.600, dan yang pada tahun terakhir atau tahun 2006 menghasilkan net income sebesar 2.600. Data-data ini dapat membuat kita untuk melakukan perkiraan pendapatan di masa yang akan datang atau di tahun yang akan mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan elemen in earning forecasting. Yang pertama itu ada manajemen quality, yaitu kita harus memperhatikan terkait dengan kualitas manajemen perusahaan yang ada. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan aset manajemen. Jadi kita juga perlu memperhatikan aset-aset yang dimiliki perusahaan itu bagaimana mereka memanajemennya. Lalu untuk aspek yang ketiga ada terkait dengan reporting earnings forecast atau pelaporan dari perkiraan pendapatan. Nah, perkiraan manajemen dengan perkiraan analisis keuangan itu akan memiliki hal yang berbeda, yaitu manajemen itu yaitu dari perusahaan, analisisnya dapat mengatakan hal seperti hal A. Lalu dari analisis keuangan yang dari luar perusahaan itu dapat mengatakan terkait dengan pendapatannya B. Nah, kita juga harus membedakan terkait dengan peramalan dari ekstrapolarasi. Nah, ekstrapolasi itu biasanya mengasumsikan kelanjutan tren dan secara mekanis memproyeksikan tren tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan interim reports dari earnings forecasting atau pelaporan sementara dari peramalan pendapatan. Yang pertama itu ada terkait dengan period and accounting adjustment atau penyesuaian akuntansi selama periode itu berakhir. Jadi, dalam melakukan pelaporan peramalan pendapatan, kita juga perlu melakukan penyesuaian terkait dengan akuntansi pada periode itu berakhir. Lalu yang kedua ada seasonality in business activities atau di mana aktivitas bisnis yang berbagai musim. Contohnya untuk di 1 tahun pertama itu ada 3 triwulan. Untuk di triwulan pertama itu perusahaan melakukan aktivitas bisnis apa aja. Lalu di triwulan kedua melakukan berbeda aktivitas bisnisnya. Lalu untuk di triwulan ketiga itu juga menghasilkan atau melakukan aktivitas bisnis yang berbeda.
Lalu yang ketiga ada integral reporting method atau metode pelaporan integral. Lalu yang keempat ada SEC, internal reporting requirement, atau SEC ini mengeluarkan faktor-faktor apa aja atau komponen-komponen apa saja yang perlu dimasukkan saat melakukan pelaporan sementara. Lalu yang terakhir ada analysis implication of interim report. Jadi kita melakukan analisis dari pengimplementasian atau penerapan dari pelaporan sementara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada SEC requirement. Jadi komponen-komponen apa saja sih yang diperlukan oleh SEC? Yang pertama, itu ada income statement. Nah, income statement ini nanti akan dikomparasikan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Lalu ada balance sheet yang juga nanti akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu ada statement of cash flow atau arus kas. Lalu ada information on business combination. Jadi perusahaan itu apakah melakukan aktivitas bisnis kombinasi dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain seperti itu. Lalu selanjutnya ada conformity with account principle. Dan yang terakhir ada management analysis. Jadi kita juga perlu memperhatikan analisis dari manajemen perusahaan tersebut.